Ya, masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Sebelum kita lanjutkan perbincangan kita yang menarik ini, kami akan ajak Anda bergabung dengan rekan kami Jasmine Rahmadi untuk bisa mendengar dan mencari tahu bagaimana suara dan juga pendapat rakyat soal otak-atik Capres-Cawapres ini. Silakan Jasmine. Ya, selamat siang pemirsa. Menjelang tahun pemilu 2024, memang berbagai manuver politik ini terus bermunculan. Berbagai perbincangan pun bermunculan di masyarakat pemirsa, yakni diantaranya adalah membicarakan mengenai penjajakan koalisi, lalu juga membicarakan mengenai pengumuman dari bakal capres dan juga spekulasi mengenai siapa saja nantinya akan dijadikan bakal cawapres. Nah pemirsa, kali ini kami akan mengajak Anda untuk berbincang dengan sejumlah masyarakat DKI Jakarta, khususnya perempuan, mengenai suara mereka untuk mengetahui siapa yang akan mereka dukung pada Pilpres 2024. Halo, selamat siang Mbak. Siang. Ini dengan Mbak siapa? Dengan Lili. Mbak Lili. Mbak Lili ngikutin gak sih berita tentang Pilpres 2024? Untuk saat ini jujur ya, karena kesibukan juga jadi belum terlalu ngikutin buat politik. Ini kan sebelumnya memang beberapa tokoh yang sudah dideklarasikan akan menjadi bakal capres adalah Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Menurut Mbak Lili, selain dua tokoh itu ada lagi nggak sih yang berpotensi untuk jadi bakal capres? Kurang tahu ya, tapi untuk sekarang sih saya lebih dukung Pak Ganjar. Oh gitu. Nah kalau Pak Ganjar kira-kira yang cocok jadi bakal cawapresnya siapa nih Mbak? Kalau Pak Ganjar sih kayaknya dicalonin sama siapapun untuk wakilnya pasti cocok-cocok aja ya. Oke. Kira-kira kenapa sih Mbak Lili tertarik untuk dukung Ganjar Pranowo sebagai presiden pada Pilpres 2024? Terbukti sebagai kepala daerah aja, beliau bisa memimpin rakyatnya kan. Saya yakin juga beliau bisa memimpin Indonesia menggantikan Pak Jokowi. Ada harapan nggak sih Mbak Lili kira-kira jika nanti Ganjar Pranowo ini terpilih menjadi Pilpres, jadi presiden? Baik, sebenarnya bukan Pak Ganjar saja, pun siapapun yang akan menjadi pemimpin kita nanti, semoga lebih amanah, Indonesia semakin maju tentunya, dan angka pengangguran mungkin selalu makin berkurang ya, karena kan kita lihat habis pandemi ini banyak pengangguran sekali di Jakarta. Baik, terima kasih suaranya Mbak Lili. Demikianlah perbincangan dengan salah satu masyarakat yang tadi mengatakan bahwa mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden untuk Pilpres 2024. Untuk sementara itu kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Jasmine Rahmadi. Itu tadi sayangnya cuma baru satu ya. Ya, baru satu. Mungkin masih siang jadi masih banyak yang beraktivitas. Tapi kita juga coba cari tahu aja lah utak-atik lagi bareng sama Mas Adi dan juga Bang Hensat. Mas Adi, kita coba kalau 4 nama ya, kan tadi juga sudah sempat disinggung nih. Kalau misalnya 4, kira-kira nama yang keempatnya siapa Mas Adi? Erlangga Hartarto pasti. Erlangga Hartarto. Jadi ada Prabowo, Ganjar, kemudian gitu ya Bang Hensat, ada Anies dan juga Erlangga Hartarto. Kalau Erlangga Hartarto, cawapresnya kira-kira siapa Mas Adi? Muhaimin Iskandar. Woi. Oke, Karena kenapa kan Caimin? Itu kan jelas ya. Kemarin habis ketemu loh ya kan di Senayan. Iya. Kedua tokoh ini kan mengklaim sebagai motor untuk menggabungkan dua koalisi besar, KIB dan KKIR itu. Dari KKIR kemudian ada Muhaimin Iskandar dan Erlangga Hartarto dari KIB. Oke. Ini kalau dua barang bersepakat, cocok, tinggal maju. Sudah menggenapi ambang batas presiden 20%. Persoalan kalah dan menang itu di akhir. Wallahualam bisawab, gelap gulita. Tapi yang jelas kedua orang ini kalau maju sudah cukup. Oke. Problemnya adalah orang-orang yang diproyeksikan maju di 2024, mulai dari Anies, Prabowo Subianto, kecuali Ganjar ya dari PDIP yang memang punya boarding pass, itu memang agak kerumitan. Rumit dalam arti tidak bisa maju sendiri, karenanya cawapres itu secara politik jadi sandera. Prabowo memang dengan Muhaimin sejak lama mereka bikin fakta integritas. Mereka bikin klausul politik yang kemudian dianggap sebagai piagam kesepahaman sejak bulan Agustus beberapa waktu yang lalu. Tapi kan publik juga tahu Gerindra itu sangat kelihatan hanya mau dengan PKB tapi tidak mau dengan Muhaimin Iskandar sebagai pendampingnya Prabowo. Itulah yang kemudian membuat seringkali elit-elit PKB itu kan mengultimatum, bahkan memberikan intimidasi politik kepada Gerindra. Misalnya Untuk mencari kepastian nih. Betul, ketika misalnya Prabowo Subianto dikait-kaitkan untuk bisa berduet dengan Ganjar, Muhaimin langsung ngomong, ini bisa bubar jalan dan wassalam. Dan bahkan Anies bisa nyebrang ke koalisi yang lain termasuk ke perubahan. Itu yang kemudian kita sebut bahwa Prabowo sekalipun bisa maju di 2024 sangat tergantung pada PKB. Termasuk misalnya ketika Gerindra itu diasumsikan dia akan mencari nama-nama lain di luar Muhaimin seperti Hovifah.
Kemudian ketika juga melihat bagaimana ultimatum dan intimidasi politik yang dilakukan oleh elit PKB, mereka mengatakan sampai saat ini Prabowo bukan capres mereka. PKB tidak pernah meletakkan nama Prabowo sebagai capres mereka. Bahwa ada kerjasama antara Gerindra dan PKB, ya. Tapi di hati, di atas kertas dan fakta integritas bagi PKB nggak ada nama Prabowo. Itu Jazilul Fawait loh yang ngomong. Ketika Prabowo dikaitkan dengan nama lain selain Muhaimin Iskandar. Itu artinya koalisi ini rapuh. Apalagi per kemarin kita lihat bagaimana Muhaimin dengan Airlangga kemudian begitu mesra. Mereka bilang kita adalah motor dari dua poros besar yang kemungkinan akan bikin satu koalisi bersama yang besar untuk mengawal kepentingan politik pemerintah. Nah, Anies agak lebih kondusif. Kenapa kondusif? Sekalipun AHY sampai sekarang ya lah ya mutu walah ya ada tapi dianggap tidak ada. Tapi iman politiknya menurut Muhaimin Iskandar sekalipun digoda untuk bergabung belum mau. Oke. Itu kalau itu kabar baiknya. Nama yang dari Mas Adi. Kalau Bang Hensat kira-kira kalau 4 nama keempatnya siapa? Erlangga Hartarto ya, juga? Ya memang tinggal Erlangga Hartarto. Berarti Golkar gini dong Bang Hensat. Golkar termasuk posisinya memang perlu diperhitungkan juga bersama dengan PKB. Oh ya jelas, pada saat Golkar bersama P3 dan PAN itu membentuk Koalisi Indonesia Bersatu kan sebetulnya dia sudah memperlihatkan bahwa Golkar ini mampu sebagai capres kan. Dan dengan diumumkannya Pak Ganjar, walaupun P3 sudah mengatakan mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden, cukup mereka antara Golkar dan PAN ini untuk bisa bersanding dan kemudian maju ke perhelatan gitu. Jadi artinya kemungkinan Erlangga menjadi calon keempat juga sangat mungkin. Nah dalam Pilpres itu hitung-hitungannya bukan hanya menang kalah siapa menang jadi presiden yang kalah nggak jadi apa-apa, nggak gitu. Karena misalnya ada 4 pasang, kemudian misalnya juga ada putaran kedua, setelah itu pasti ada negosiasi-negosiasi politik. Untuk apa? Untuk kursi menteri misalnya. Jadi emang yang penting maju aja dulu. Kemudian keuntungan yang kedua adalah kalau menjadi kontestan Pilpres, namanya otomatis akan naik dan promosi gratis dari negara untuk meningkatkan nama orang-orang ini. Jadi kalau misalnya Erlangga maju sebagai capres, pastinya setelah itu dia akan dikenal oleh rakyat Indonesia sebagai calon presiden, sebagai tokoh Indonesia. Ini modal besar untuk apa? Misalnya untuk 2029 atau memperkuat posisi dia sebagai ketum Golkar. Karena dengan maju sebagai capres, ini kan di antara 270 juta orang gitu ya hanya 4 ini capresnya. Prabowo sudah punya tabungan gitu ya. Nggak tahu nih Mas Sandi maju lagi atau tidak, itu udah punya tabungan. Kemudian Kiai Ma'ruf juga punya tabungan. Nah nanti siapa lagi tuh? Jadi ambisi politiknya tidak hanya terbatas maju sebagai capres maupun juga cawapres ya Bang Hensat tapi ya? asal maju aja, maju ke kompetisi. Dan keuntungannya banyak sekali yang didapat minimal dari sisi popularitas. Berarti Golkar sekarang posisinya termasuk memegang kunci yang cukup penting dong? Semua, ya kalau Golkar jelas memegang kunci penting gitu. Karena apa? Karena dia termasuk partai besar kan. Termasuk partai besar. Jadi kalau kemudian misalnya ya, kemarin ada pergerakan Erlangga Hartarto ketemu SBY dan ketemu AHY. Itu kan ketar-ketir juga tuh. Banyak partai politik, ini kalau kemudian berpindah, gerbongnya lumayan besar Golkar ini. Gitu. Nah yang menarik itu kan sebetulnya, baik itu 2 pasang, 3 pasang atau 4 pasang, keruwetannya itu masih ditimbulkan atau masih dipertontonkan oleh pemerintah gitu. Artinya Pak Jokowi masih saja sibuk mencawe-cawe kira-kira siapa saja calon presidennya yang kira-kira mendapat restu dari dia. Padahal restu presiden perlu atau tidak? Ya kemarin sudah dibuktikan oleh Bu Mega bahwa ya Pak Jokowi presiden, tapi yang punya tiket saya pilih Ganjar. Nah setelah itu kan bisa diperlihatkan ke masyarakat pada saat itu atau dikomunikasikan seolah-olah Ibu Mega mengatakan bahwa Pak Jokowi tugasnya sebagai presiden sampai 2024. Ini karena juga, tugasnya di partai, sebagai kader. Sebagai kader juga memiliki tugas baru. Ini bawa Pak Ganjar sebagai presiden. Gitu. Jadi antar kader ya itu harus saling membantu. Nah kalau kembali lagi ke tadi 4 pasang, 3 pasang, akan keren banget buat Indonesia kalau kita punya 4 pasang calon. Seru lah ya, lebih seru lah ya. Lebih seru sehingga anak-anak bangsa yang terbaik ini memang tampil memperebutkan suara rakyat. Dan itu menegaskan bahwa partai politik bukan hanya sekedar organisasi pengumpul suara. Kan ada nih partai politik yang menjadi hanya sebagai organisasi pengumpul suara. Apa? Misalnya tegak lurus ke seorang tokoh gitu. Lah ideologi Anda sebagai partai politik apa? Kenapa tiba-tiba tegak lurus ke presiden gitu misalnya ya? Nah itu kan
Itu bukan partai politik menurut saya, itu Jadi organisasi justru ternyata pengumpul suara. kalau empat pasang calon ini semakin menyemarakan kehidupan politik dan juga pengetahuan mungkin banyak pemilih di Indonesia ya, Bang Hensat ya. Jadi Oh banyak. iya, dan kita kan dinamikanya. juga membicarakan, kalau dari awal-awal misalnya ada 4 pasang nih, membicarakan tentang kira-kira programnya mau apa aja sih Ya. yang akan dilakukan. Kemudian kita juga sebagai rakyat bisa titip program tuh, dan yang paling penting kita bisa cek rekam jejaknya, Oke. gitu ya. Dan akan sangat baik kalau kita kembali punya 4 gitu ya, sehingga lebih berwarna lah Iya. kehidupan politik kita. Kalau 4 semakin semarak, tapi kalau 2 kira-kira mungkin nggak nih ya Mas Adi, Bang Hensat dijawabnya nanti. Sesaat lagi pemirsa kami kembali untuk Anda.